Selamat datang di Mirror TV. Kali ini kita akan membahas 7 drama terbaik yang dibintangi oleh Han So-hee. 없는 듯이 있을게. 가끔 부처 씨가 원할 때만 나 만나주면 돼요. Nomor 7. Into the Wall Again. Cerita berawal saat kejadian aneh menimpa siswa SMA bernama Sung Ha-sung yang diperankan oleh Yoo Jin-go. Yang di tahun 2004, ia masih berumur 19 tahun dan tepat di hari ulang tahunnya, ia meninggal karena tertabrak mobil. Kejadian aneh itu pun kembali 12 tahun kemudian. Ha-sung yang dinyatakan meninggal tiba-tiba muncul kembali dengan penampilan fisik dan kepribadian yang sama seperti 12 tahun yang lalu saat ia masih berumur 19 tahun. Lalu ia bertemu dengan Jung Jung-won yang diperankan oleh Lee Yoon-hae yang sudah berusia 31 tahun sekarang. Namun, karena Hubang mengira Ha-sung sudah meninggal 12 tahun yang lalu, ia pun sangat terkejut melihat Ha-sung. Namun, waktu berlalu, mereka pun akhirnya banyak melewati waktu bersama hingga membuat keduanya jatuh cinta dan terlibat dalam hubungan romantis. Walaupun saat itu, usia keduanya masih berbeda 14 tahun. Di sini, Han So-hee hanya menjadi pemeran pelengkap bernama Lee Soo-won. 이제 조용하네. 야, 너 이렇게 넘어가려고 그러는 거지? 너 조용하게 해줄까? 아니, 떠들겠다고? 그럼 조용히 시킨다. Nomor 6. Money Flower. Bercerita tentang orang-orang yang digerakkan oleh keserakahan yang dibumbui dengan kisah dua pasangan yang mempunyai dua ideologi yang bertolak belakang. Yang pertama, Kang Pil-jo yang diperankan oleh Jang Hyuk, tumbuh di panti asuhan tapi sekarang dia bekerja sebagai managing director tim hukum di sebuah perusahaan. Dia diakui atas kecerdasan dan penampilan kerja teladannya. Beberapa dari mereka yang bekerja di sekitarnya cemburu kepadanya. Lalu ada Na Mo-yoon yang diperankan oleh Park Se-young, adalah seorang aktivis lingkungan dan seorang guru sains di sebuah sekolah menengah. Di sini Han So-hee memerankan pemeran pendukung yang merupakan kekasih rahasia dari Jang Bo-jeon yang bernama Yoon. 아, 은수저 샀어. 부부 세트. Nomor 5. 100 Days My Prince mengisahkan putra mahkota bernama Lee-yeol yang diperankan oleh Do Kyung-soo yang mengalami amnesia dan seorang wanita muda bernama Yi-soo yang diperankan oleh Nam Ji-yoon yang dikucilkan di desanya karena tidak bisa menikah. Lee-yeol dan Yi-soo pernah bertemu saat mereka masih kecil. Yi-soo merupakan anak seorang prajurit kerajaan dan Lee-yeol suatu hari nanti akan menjadi putra mahkota. Ketika mereka kecil, mereka bertemu tanpa sengaja dan Lee-yeol terpesona dengan Yi-soo. Lee-yeol berjanji saat sudah besar nanti dia akan menikahi Yi-soo. Sementara itu, Han So-hee di sini menjadi Kim So-hee, istri pewaris tahta kerajaan Lee-yeol. 입니다. 한데 후사가 없다면 어찌 완벽한 국본이라 할 수 있겠습니까? 하여. 그대와 후사를 만들러? 그 말을 떼느라 얼마나 힘이 들었을까. 근데 어쩝니까? 내 마음이 내 몸을 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 내 몸
어쩌지 못하겠는 것을. Nomor 4, Abyss. Seorang jaksa cantik bernama Go Se-yeon yang diperankan oleh Park Bo-young adalah orang yang pandai dalam pekerjaannya. Suatu ketika ia mengalami kecelakaan dan meninggal. Namun, ia dihidupkan kembali dengan kekuatan misterius dan memiliki penampilan yang berbeda. Sebuah manik Abyss lah yang membangkitkan Go Se-yeon dari kematian. Manik tersebut membangkitkan orang dari kematian dengan penampilan mereka berdasarkan dengan jumlah kebajikan mereka. Di sisi lain, Chamin yang diperankan oleh Ahn Yo-soo merupakan penerus perusahaan kecantikan. Ia sangat cerdas, rendah hati, dan mempunyai karakter baik. Chamin juga mengalami kejadian buruk, di mana dirinya mengalami kecelakaan dan meninggal. Namun dengan manik Abyss lah Chamin dihidupkan kembali. Pada kehidupan yang baru, So-yeon bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum, sedangkan Chamin bekerja untuk Go Se-yeon di firma hukumnya. Di sini, An So-hee berperan sebagai Jang Hae-jin, tunangan Chamin yang menghilang secara misterius tepat sebelum pernikahan mereka. 얼굴. 얼굴은 둥글고 헤어스타일은 벗겨지진 않았고 그냥 보통. 네, 그리고 살짝 그게 반곱슬. 야, 이렇게 생겼어? 너 이거 찾으라고 그린 거 맞지? 왜? 뭐? 야! Nomor 3, The Wall of the Married. Berkisah tentang pernikahan Ji Sun-woo yang diperankan oleh Kim Hye-ai, seorang dokter keluarga yang cantik dan sukses. Ia menikah dengan Lee Tae-ho yang diperankan oleh Park Hae-jun, pria di balik layar film. Kehidupan pernikahan keduanya harmonis dan romantis, hingga mempunyai seorang putra. Namun semuanya berubah ketika Ji Sun-woo mulai menemukan tanda bahwa suaminya berselingkuh dengan Yoo Da-kyung yang diperankan oleh Han So-hee, seorang pejabat daerah di lingkungannya. 고민되겠어요, 유부남이라서. 그러니까 결혼했다는 건 골치 아픈 거예요. 설마 그럴 리가 없잖아. 난 뭐든 할 수 있어. 자식 부른 앞에서 지 와이프 때려가지고 폭행시로 잡혀간 놈이야, 그놈이. 그런데 뭐 사랑? 제정신이야 너! 그런 거 아니라고, 아빠! 그 여자가 꾸민 짓이란 말이에요. 아빠. Nomor 2, Undercover. Ayah Yoon Ji-woo yang diperankan oleh Han So-hee meninggal diduga karena dibunuh. Lalu ia bertekad untuk membalas dendam pada siapapun yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Yoon Ji-woo adalah polisi di Departemen Anti Narkoba. Rekannya di sana adalah detektif John Pildo yang diperankan oleh An Bo-yoon. Yo Jin-woo lalu menyusup dan bekerja untuk kelompok kejahatan narkoba Dong Chon-pa. Cho Mo-jin yang diperankan oleh Park Hee-sun adalah bos dari geng narkoba tersebut. Dengan mendekati Choi Mo-jin, ia ingin mengungkap motif kematian ayahnya. Nomor 1, Nevertheless. Bercerita tentang Park Jae-un yang diperankan oleh Song Kang, seorang mahasiswa jurusan kesenian yang selalu terlihat ceria dan ramah kepada semua orang. Di balik sifatnya itu, ternyata Jae-un berbeda. Ia tidak ingin terikat dalam sebuah hubungan romantis, namun ia masih tetap suka menggoda para perempuan. Hingga akhirnya Jae-un bertemu dengan Yoo Nabi yang diperankan oleh Han So-hee, mahasiswa di kampus yang sama yang memiliki trauma akan cinta karena perselingkuhan kekasihnya terdahulu. Lalu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tak akan mudah tergoda oleh para lelaki. 박재현 걔 연애할 마음 전혀 없어. 그냥 자기한테 꼬이는 여자가 재밌는 거 딱 그뿐이야. 너 나 그만 갖고 놀아. 난 너도 좋은 줄 알았지. 되는 거야? 연애 안 할 거면 친하게 지내지도 못하나? 어디 꽂혀도 상관없으니까 가볍게. 안 자고 뭐해? 지금? 넌 네가 어디서든 먹히는 거 알고 있지?